Assalamualaikum, selamat datang di video Sapopoe aku. Ini lanjutan video yang kemarin. Ini sebenarnya buah apa guys namanya? Karena ada yang bilang ini tuh buah parahulu, ada juga yang bilang ini tuh buah hangasa. Tapi setahu aku yang namanya parahulu itu warnanya merah dan bentuknya bulat. Sedangkan ini bentuknya lonjong dan warnanya hijau. Setelah aku buka ternyata isi dalamnya itu biji hitam dan rasanya hampir mirip sama parahulu yang warna merah. Rasanya manis asem dan baunya itu strong rempah. Baunya hampir mirip kapulaga. Tekstur kulitnya keras dan katanya sih ini buah langka cuma ada di pegunungan. Pohonnya tinggi dan buahnya itu tiduran di tanah. Jadi kalau panen itu gampang. Tinggal dicongkel pakai pisau. Tapi pohonnya walaupun tinggi tetap nggak bisa dipanjat karena pohonnya kecil, tinggi tapi panjang. Jadi nggak bisa dipanjat kayak pohon kelapa. Rasanya sih manis asam tapi jujur aku kurang suka. Di daerah kalian buah ini ada apa nggak? Dan namanya apa? Makasih yang udah nonton. Dadah! Ini video panjangnya. Buahnya aku cuci terlebih dahulu. Karena buah ini itu tumbuh di atas tanah, jadi si buahnya itu banyak tanah-tanahnya yang menempel. Tapi tenang aja, si tanahnya itu hanya ada di luarnya aja, nggak pada masuk ke dalam buahnya, cuman ada di daerah luar kulitnya. Dan tekstur kulitnya itu sangat keras, jadi aku juga bukanya pakai pisau. Dan ini sebenarnya di luar kamera, bukan di luar kamera, di belakang kamera. Itu aku cuci digosok-gosok pakai sikat karena si tanahnya itu nempelnya kuat banget. Buah yang masih bonggolannya aku punya 3 bonggol, tapi sebagian buahnya itu rontok. Maaf ya suara aku agak kurang enak karena aku lagi pilek. Dan ini dia saatnya aku review buahnya. Sebenarnya agak ragu sama rasanya karena tekstur kulitnya sangat keras, jadi aku ragu sama rasanya enak apa enggak gitu. Jujur sih kalau setiap aku ke pasar nggak pernah nemu buah ini dijual di pasar manapun. Walaupun aku sering ke pasar tapi nggak pernah nemu buah ini tuh dijual di pasar. Mungkin buahnya tidak diperjualbelikan mungkin. Dan setahu aku juga buah ini itu tumbuhnya di hutan atau di pegunungan gitu. Jadi kalau misalkan kita punya saudara terus rumahnya deket gunung kayak gitu, pasti ada di pohonnya. Karena nenek aku juga rumahnya di bawah kaki gunung. Jadi aku pernah lihat si pohon ini itu ada tumbuh di sana. Tapi jenisnya berbeda, bukan yang ini, yang satunya lagi namanya parahulu. Warnanya merah dan bentuknya bulat-bulat sama kayak gini persis, cuman beda jenis. Kalau ini kan namanya buah hangasa. Dan ini bentuknya lonjong. Tapi parahulu sama hangasa rasanya hampir mirip sih. Rasanya manis, asam, terus strong juga. Hampir-hampir mirip. Dan warnanya di dalamnya itu hitam sama kayak parahulu. Hangasa sama parahulu itu mirip. Kalau orang kota ditanya ini buah apa pasti nggak bakalan ada yang tahu karena di kota pasti nggak ada buah ini. Walaupun orang yang tinggal di kampung juga nggak akan semua tahu ini buah apa. Hanya orang-orang tertentu aja yang tahu mungkin. Tapi pas kemarin aku lihat di YouTube, aku mau cari tahu ini buah apa sebenarnya. Ternyata di Trans 7, entah di Trans TV itu udah tayang si Gundul dan Mak Endah itu masak buah ini. Kalau Mak Endah yang di Trans TV atau di Trans 7 lupa. Itu masaknya bareng sama kulitnya dipotong-potong, dimasak pakai apa gitu, pakai tempe atau apa dicampur pakai cabai, terus dibikin untuk menu makan untuk nasi. Terus ada juga yang bilang sama aku katanya digoreng enak, tapi aku nggak pernah nyoba digoreng rasanya gimana. Dan juga rasanya pasti aneh ya kalau digoreng, tapi kata dia kalau digoreng itu justru lebih enak katanya. Tapi aku belum pernah coba. Dan aku yakin gak semua orang suka buah ini. Kenapa? Karena rasanya itu yang strong, rempah sekali. Memang rasanya itu asam, manis, segar, tapi lebih dominan strongnya. Strong rempah yang menurut aku agak mengganggu. Rasanya itu ada mirip kapulaganya, kapulaga yang belum dijemur.
karena aku pernah coba kapulaga yang masih basah warna merahnya itu. Aku pernah coba waktu itu, karena kalau yang di pasaran kan itu kapulaganya udah kering, udah dijemur. Nah, aku pernah nyoba kapulaga yang udah matangnya di pohon. Karena dulu nenek aku pernah punya pohon kapulaga. Terus aku pernah ikut panen kapulaga dan aku pernah nyoba kapulaga, ternyata rasanya manis, asem gitu, dan strong. Kapulaga juga buahnya tiduran di atas tanah sama kayak parahulu dan buah hangasa. Sama. Jadi mungkin kapulaga sama parahulu itu mereka masih saudaraan sama kapulaga berarti ya. Tapi kalau yang Maenah itu yang di Trans 7 itu, entah di Trans TV, itu kan masaknya dimasak pakai bumbu ya. Jadi dibuat menu untuk makan. Tapi kayaknya enak juga sih, soalnya kan rasanya mirip kapulaga. Nah, terus kan kapulaga sering dipakai buat masak ya kan. Berarti ini dimasak kayaknya enak sih. Tapi mungkin kalau dimasak untuk lauk nasi, kan aku lihat di YouTube ya, itu dimasaknya itu sama kulitnya. Berarti mungkin harus nyari buah hangasannya itu yang masih muda biar bisa dimakan sama kulitnya. Soalnya kan aku ini bukanya aja susah, keras. Berarti ini aku udah tua. Kalau untuk dimasak mungkin karena aku nggak tahu, mungkin nyari hangasannya itu harus yang muda biar bisa dimasak sama kulitnya. Karena yang aku lihat itu dimasak sama kulitnya pas kemarin aku lihat di YouTube itu. Terus juga ada yang dibikin kue, nggak ngerti sih gimana caranya, dan ada aja idenya orang-orang. Kalau aku buahnya nggak diapa-apain, cuman aku cicipin manual kayak gini, terus sisanya aku bagi ke tetangga. Karena siapa tahu tetangga juga ada yang mau nyoba, karena kan ini buah langka, jadi aku sisanya aku bagi-bagi ke tetangga. Jadi aku makan cuman sedikit yang ada di video ini aja dan masih pada utuh-utuh, aku bagi ke tetangga, mereka pada mau nyoba juga. Di daerah kalian ada nggak buah kayak gini? Tapi kalau di kota jelas nggak akan ada ya, karena ini kan tumbuhnya hanya ada di hutan atau di pegunungan aja. Walaupun di kota ada yang nanam juga kayaknya ribet deh, karena pohonnya kan tinggi, tinggi kayak apa ya? Ya tinggi lah pokoknya. Aku dapat buah ini itu dari saudara aku yang mereka itu habis dari suatu tempat, terus pulangnya bawa buah ini, terus ngasih ke aku, suruh coba, dan aku coba sekarang. Gitu. Jadi aku juga bukan punya pohonnya, tapi aku juga dikasih sama saudara aku. Dan sekalian aku review, sekalian aku kasih tahu sama kalian, ternyata ada loh buah seperti ini yang langka dan gak banyak orang tahu. Sebenarnya aku lagi kurang enak karena suaranya lagi pilek gini, jadi isi suaranya itu gak maksimal. Dan aku isi suaranya itu di bulan Ramadan terakhir, lebih tepatnya itu nanti malam itu malam takbir. Jadi hari ini itu hari terakhir puasa karena besok udah masuk lebaran. Lebaran tahun 2025. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang disengaja ataupun tidak disengaja, karena aku juga kan di sini belajar bikin videonya itu masih belajar gitu, bikin kontennya itu cuman buat isi waktu luang. Jadi mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun apapun itu, mohon dimaafkan. Apa di antara kalian ada yang pernah coba buah ini? Terus kalian diapain? Dimasak atau dimakan begini aja atau digoreng atau diapa? Karena ada yang bilang sama aku digoreng katanya enak, tapi aku belum pernah coba. Dan digorengnya itu gimana caranya? Dalamnya aja atau sama kulitnya aku nggak tahu. Jadi aku skip.
Atau mungkin bisa dibikin minuman karena kan rasanya manis asem. Kayaknya bisa deh dibikin minuman ini. Tapi aku aja yang nggak tahu caranya gimana. Soalnya kalau dibikin minuman kayaknya cocok juga. Soalnya rasanya manis asem gitu. Kalau soal rasa yang strong bisa lah diapain gitu, dihilangkan. Soalnya kan ada juga jamu yang strong juga bisa diminum enak juga. Terus kayak minuman sereh, minuman rempah-rempah gitu kan strong juga rasanya. Gitu. Jadi walaupun si buah hangasa ini strong, kayaknya bisa dibikin minuman juga deh. Cuman ya caranya aja yang harus kita tahu. Jadi gimana rasanya menghilangkan rasa strong yang kuat? Karena kalau misalkan buat minuman cocok sih manis asam, cuman gimana caranya menghilangkan rasa strongnya itu? Supaya tidak terlalu strong, kalau menghilangkan strong sih nggak mungkin, tapi gimana caranya biar mengurangi rasa strong yang ada di buah ini gitu. Kalau orang-orang zaman dulu mungkin tahu cara mengolah buah ini, kalau kita orang-orang zaman sekarang mungkin awam. Misalkan nenek atau kakek-kakek kita mungkin tahu gimana caranya mengolah buah ini gitu. Dan kayaknya di hutan atau di pegunungan itu masih banyak buah-buah langka yang kita belum tahu kalau itu bisa dikonsumsi. Aduh, aku lagi pilek ini. Nanti aku review lagi buah-buah langka. Kalau misalkan aku dapat lagi yang aneh-aneh ya. Kalau dilihat-lihat sih sebenarnya buahnya itu lucu. Kerucut gitu, ada duri-duri kecilnya. Tapi sayang terlalu strong jadi aku kurang suka. Makanya ini aku lagi liatin aja, lagi mikir gimana ini harus diapain. Diolah aku nggak bisa, belum tahu caranya atau diapain, dan akhirnya aku putusin untuk dibagi-bagi sama tetangga. Dan tetangga yang aku kasih itu mereka ada yang tahu buah ini, ada juga yang enggak. Yang taunya itu yang udah nenek-nenek, yang udah berumur mereka tahu. Tapi kalau yang masih muda-muda mereka nggak tahu. Pas aku liatin buahnya mereka pada aneh, ini buah apa, ini buah apa gitu. Terus mereka nanya apa benar ini bisa dimakan, ini racun apa enggak, terus aman atau enggak, bahaya apa enggak, banyak pertanyaan. Tapi kalau pas kemarin aku ngasihnya ke orang yang udah lumayan berumur, mereka tahu dan mereka langsung makan. Oh ini buah ini, iya ingat zaman dulu katanya gitu. Jadi mengenang masa lalu. Ya, semoga aja dengan adanya video ini, aku bikin video ini bisa menjadikan sebuah informasi dan manfaat untuk kalian. Siapa tahu ada yang mau pergi muncak atau naik gunung atau pergi ke hutan, ternyata di tengah jalan kelaparan dan nemu buah ini dan bisa dimakan ternyata karena gara-gara lihat video aku gitu. Dan makasih yang udah nonton, dadah.